Bab 490. Bertempur sampai orang terakhir. Setelah suara Dewa Langit terdengar, beberapa ratus kaki di sebelah kanan, di antara kelompok prajurit bayaran, dua cahaya pedang Tao terbang melewatinya. Kecepatannya sangat cepat. Dua kepala master alam suci terbang keluar karena tidak sempat bereaksi. Dan hampir pada saat bersamaan, dua kepala lagi terbang dari puluhan kaki ke kanan. Melihat adegan ini, wajah Dewa Langit berubah drastis. Saat dia berniat bertindak, violin yang berada di depannya tiba-tiba bertindak lebih dulu. Boom! Seiring dengan suara ledakan, seluruh tubuh Dewa Langit langsung mundur 100 kaki jauhnya. Dan ketika dia berhenti, puluhan orang dari kelompok prajurit bayaran telah mati. Semua terbunuh dalam pembunuhan instan. Dan juga, ada orang yang terus-menerus mati. Dewa Langit langsung menoleh untuk melihat ke langit berbintang, bertindak. Setelah suara itu terdengar, sebuah bayangan jatuh dari langit. Dalam kegelapan di bawah, Mile yang hendak bertindak mengerutkan kening. Setelah itu, dia langsung mundur. Begitu dia mundur, ruang hampa tempat dia semula berada tiba-tiba meledak. Mile melihat ke seberang, tidak tahu sejak kapan muncul pria berbaju hitam di sana. Pria itu memegang sebuah belati pendek di tangannya. Dan dia bisa merasakan bahwa pria berbaju hitam sedang menatapnya. Pihak lain dapat menemukan dirinya. Pada saat ini, pria berbaju hitam tiba-tiba menghilang. Mile hendak bertindak. Saat ini, Serjan tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah itu, Serjan meninju ke depan. Boom! Pria berbaju hitam itu langsung kembali ke posisi semula. Serjan berkata, "Kamu teruskan, aku akan menghadapinya." Setelah suara itu terdengar, dia menghentakkan kaki kanannya dengan ringan. Boom! Ruang hampa sedikit bergetar, dia langsung menghilang di tempatnya. Di kejauhan, pria berbaju hitam memegang belati dengan erat di tangan kanannya. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Setelah itu, bayangan menyapu Serjan dari segala arah. Melihat adegan ini, Serjan sedikit menyipitkan matanya. Setelah itu, dia menamparkan telapak tangannya di depannya. Boom! Ruang hampa dalam 100 kaki tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, kekuatan kuat yang berpusat pada Serjan dengan keras terombang-ambing. Pada saat bersamaan, bayangan hitam terus-menerus mundur di bawah kekuatan ini. Itu adalah pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya dan berhenti dengan kekuatan ruang hampa. Namun, begitu berhenti, dua pedang muncul tanpa suara. Cici! Kepala pria berbaju hitam itu langsung tertusuk oleh dua pedang ini. Percikan darah. Serjan menoleh dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Mile. Tetapi pada saat ini, di antara kelompok prajurit bayaran di sebelah kanan, teriakan terus terdengar. Pembunuhan instan. Sekelompok prajurit bayaran yang bertarung melawan Tuan Bai dan yang lainnya dapat digambarkan gemetar saat ini, karena mereka tidak mengetahui siapa yang bertindak diam-diam. Kedua pedang terbang itu benar-benar sulit dideteksi. Sama sekali tidak ada tempat untuk bersembunyi. Segera, kelompok prajurit bayaran ini semakin mundur saat bertempur. Pada saat ini, mereka tidak hanya harus menghadapi Tuan Bai dan master lainnya, tetapi juga berjaga-jaga terhadap mereka yang bertindak diam-diam, terutama mereka yang bertindak diam-diam, yang terlalu banyak merugikan mereka. Banyak orang sudah berniat mundur. Tetapi saat ini, Dewa Langit yang bertarung dengan violin di sisi lain tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang, meraung, masih tidak bertindak. Di langit berbintang, seorang tetua berjubah ungu melihat ke bawah. Tetua berjubah ungu itu tanpa ekspresi. Di belakangnya, ada pasukan hitam. Setelah beberapa saat, tetua berjubah ungu itu berkata dengan nada rendah, "Bunuh."
Setelah suara itu terdengar, pasukan yang tak terhitung jumlahnya menukik turun dari langit berbintang. Di antara pasukan ini, ada master biasa, juga ada monster, dan beberapa monster laut. Jumlahnya beberapa kali lipat dari klan Moko dan Star Territory Weiyang. Serbuan ini membuat langit di bawah menjadi gelap dalam sekejap. Di udara di bawah, Serjan menatap kegelapan. Dia berkata dengan nada ringan, "Semua orang dari klan Moko dengarkan perintah, bertarung sampai orang terakhir." Setelah suara itu terdengar, dia melompat langsung ke Kirin jahat. Setelah itu, dia mengendarai Kirin jahat yang melonjak ke langit. Di belakangnya ada master klan Moko yang tak terhitung jumlahnya. Bertempur. Raungan yang tak terhitung jumlahnya melesat langsung ke langit, mengguncang langit. Di sisi lain, Wilson melihat ke langit dengan tombak panjang di tangannya. Setelah itu, tombak panjangnya menunjuk lurus ke langit, bertempur. Setelah suara itu terdengar, Wilson dan Tio naik ke langit. Di belakang mereka, Master Star Territory Weiyang yang tidak terhitung jumlahnya mengikuti mereka. Bertempur. Semua orang tidak takut sedikit pun. Hanya bertempur. Di langit berbintang, tetua berjubah ungu itu melihat ke bawah. Di antara kelompok prajurit bayaran, masih ada master yang terus-menerus dibunuh dengan pembunuhan instan. Tetua berjubah ungu itu menoleh untuk melihat ke sampingnya, bisakah mengendalikannya? Setelah suara itu terdengar, 3 tetua muncul di samping tetua berjubah ungu. Ketiga tetua itu mengenakan jubah abu-abu dan memegang tongkat hitam. Guru asing. Ketiganya menatap ke bawah. Setelah beberapa saat, guru asing yang memimpin berkata dengan nada rendah, "Berikan kami sedikit waktu." Tetua berjubah ungu mengangguk. Segera, ketiga guru asing melafalkan mantra. Perlahan-lahan, ruang hampa di sekitar mereka mulai bergetar. Pada saat bersamaan, 3 kekuatan misterius menyebar ke bawah di sepanjang ruang hampa. Tetua berjubah ungu menatap ke bawah. Pandangannya terus mencari seseorang, yaitu sang pelukis. Dia belum pernah melihat sang pelukis ini. Sang pelukis ini sama menakutkannya dengan violin. Setelah hening sejenak, tetua berjubah ungu itu tiba-tiba berkata, "Bertindak." Setelah suara itu terdengar, 6 master muncul di belakangnya. 6 orang ini sangat berbeda dari manusia dan tubuhnya jauh lebih tinggi dari manusia. Raja Iblis. Ke-6 orang itu adalah master alam keberuntungan, dan mereka adalah puncak alam keberuntungan. Setelah itu, ke-6-nya bergegas turun. Di bawah, violin tiba-tiba melihat ke udara. Ketika dia melihat 6 orang itu, dia mengerutkan kening. Siapa yang akan menghadang 6 orang ini? Pada saat ini, seorang wanita muncul di depan 6 orang ini. Sang pelukis. Sang pelukis memandang 6 orang dengan dingin. Mereka berenam bergegas menuju sang pelukis. 6 lawan 1. Di langit berbintang, melihat sang pelukis muncul, tetua berjubah ungu lega. Baguslah selama pihak lain muncul. Dia menoleh untuk melihat ketiga guru asing. Pada saat ini, pemimpin guru asing itu tiba-tiba membanting ke bawah. Hukum terlarang ruang hampa muncul. Setelah suara itu terdengar, ruang hampa di bawah tiba-tiba bergetar hebat. Ekspresi Miley berubah drastis. Dia buru-buru mundur. Ruang hampa tempat dia mundur tiba-tiba terbakar. Setelah itu, Miley berhenti. Saat ini, di atas ruang hampa, nyala api hitam tergantung, dan nyala api itu tepat di atas kepalanya. Saat ini, meskipun dia masih di dalam ruang hampa, tetapi nyala api mengikutinya. Sekarang dia tidak berbeda dengan tidak bersembunyi. Miley mengangkat kepalanya. Di udara, 3 guru asing mengawasinya. Di samping 3 guru asing, tetua berjubah ungu itu tiba-tiba berkata, "Bunuh dia."
Guru asing yang memimpin mengeluarkan cermin hitam. Dia mulai melafalkan mantra, hukum misterius langit dan bumi, rekonstruksi langit dan bumi, terlarang. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah Mile. Di bawah, ruang hampa di sekitar Mile tiba-tiba memadat, kemudian mencari lapis demi lapis. Melihat adegan ini, ekspresi tetua berjubah ungu itu berubah. Jangan gunakan teknik ruang hampa. Setelah suara itu terdengar, ruang hampa di sekitar Mile di bawah telah kembali normal. Melihat adegan ini, mereka bertiga langsung mengerutkan kening. Mereka memandang tetua berjubah ungu. Tetua berjubah ungu berkata dengan sungguh-sungguh, teknik ruang hampa tidak efektif untuk bocah ini, ubah ke teknik rahasia. Tetua yang memimpin mengangguk, dia menatap Mile. Segera, dia melakukan ilusi dengan kedua tangan. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitar Mile mulai menjadi panas. Di langit berbintang, guru asing itu memegang segel di kedua tangannya, melafal, seni misterius langit dan bumi, teknik rahasia, Ronald. Setelah suara itu terdengar, di bawah, ruang hampa di sekitar Mile tiba-tiba terbakar. Mile menebas dengan satu pedang. Cahaya pedang tahu melintas di tempat, namun cahaya pedang langsung terbakar oleh api. Pada saat bersamaan, Mile menyadari seolah tubuhnya akan terbakar. Mile mengerutkan kening, tetua ini cukup hebat. Tidak berani lengah, pedang di tangannya menjadi pedang Moko. Setelah itu, kekuatan yang kuat berkumpul ke arah tubuhnya seperti air pasang. Kekuatan Moko. Setelah beberapa saat, Mile tiba-tiba menghilang di tempat dengan pedang. Cahaya pedang melintas di tempat. Ketika cahaya pedang lewat, semuanya terkoyak, bahkan api terkoyak olehnya. Setelah keluar dari api itu, Mile tidak pergi untuk menghadapi tiga guru asing, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mendekati untuk menghadapi mereka dari jaraknya sekarang. Selain itu, ada seorang tetua berjubah ungu di sebelah sisi lain, jadi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mendekati ketiga guru asing. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah membantu Hale dan yang lainnya menghadapi para ksatria alam suci. Karena Hale dan yang lainnya sudah mulai kalah dan mundur. Melihat Mile bergegas menuju ksatria alam suci, wajah tetua berjubah ungu di langit berbintang itu berubah. Tubuhnya gemetar, dan dia langsung pergi melalui ruang hampa untuk datang ke hadapan Mile. Kemudian, dia tiba-tiba meraih Mile dengan telapak tangannya. Raihan telapak tangan ini membuat Mile tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menyelimutinya. Dia sedikit terengah-engah akibat dari kekuatan ini. Menghadapi tetua berjubah ungu ini, Mile tentu tidak berani ceroboh sama sekali. Dia segera meraih pedang dengan kedua tangan dan menebas ke depan. Satu pedang keluar, dua jiwa pedang bergabung. Boom! Dengan tebasan pedang ini, Mile terbang terbalik dalam sekejap, tetapi tetua berjubah ungu di depannya juga mundur puluhan kaki. Tetua berjubah ungu itu melirik tangan kanannya. Saat ini, lengan kanannya terbelah, seperti jaring laba-laba. Wajah tetua berjubah ungu itu menjadi masam. Dia menatap Mile, ada jejak kesungguhan di matanya. Sebenarnya penjahat macam apa kamu? Pada saat ini, dia sangat ketakutan, karena dia tidak menyangka bahwa dia akan disakiti oleh seorang junior. Pedang dari Mile barusan hampir menghancurkan seluruh lengannya. Dan Mile bahkan bukan alam suci. Terlalu jahat. Tetua berjubah ungu itu menatap Mile, matanya semakin dingin. Dia tidak menutupi jiwa pembunuhan. Di kejauhan, Mile merasakan jiwa pembunuhan tetua berjubah ungu itu. Tangan kanannya perlahan memegang erat pedang Moko. Dia tidak berani lengah sedikit pun dalam menghadapi tetua berjubah ungu ini. Ceroboh sedikit saja, mungkin dia akan kehilangan nyawa. Pada saat ini, tetua berjubah ungu tiba-tiba menghilang. Di kejauhan,
Mile mengerutkan kening. Setelah itu, dia melangkah maju dan menebas dari atas ke bawah dengan pedang di kedua tangan. Boom! Dengan tebasan pedang ini, Mile langsung merasakan kekuatan yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, seluruh tubuhnya terbang keluar. Tetapi, tetua berjubah ungu itu tidak peduli dengan lengannya yang sudah robek. Dia bergegas maju dan meninju Mile yang terbang keluar. Jika pukulan ini mengenai Mile, dia pasti akan hancur berantakan. Bersambung.